Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran kimia. Baik, kali ini kita akan membahas tentang tabel periodik unsur ya, lanjutan dari yang kemarin. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang cara menentukan letak unsur di dalam tabel periodik. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu sedikit tentang apa itu tabel periodik ya. Jadi tabel periodik modern itu ditemukan oleh Henry J. Moseley tahun 1914. Nah, beliau ini adalah ahli kimia dari Inggris. Jadi untuk tabel periodik modern ini disusun berdasarkan urutan unsur dalam tabel periodik sesuai kenaikan nomor atom. Nah, sistem periodik ini disebut sistem periodik modern ya. Jadi nama lainnya bisa dibilang dia adalah sistem periodik modern. Untuk sistem periodik modern ini sendiri, dia terdiri dari lajur vertikal atau yang disebut dengan golongan dan lajur horizontal ya, yang disebut dengan periode. Jadi yang dari atas ke bawah itu ingat namanya golongan nih, dari atas ke bawah ya, ini golongan. Sedangkan yang dari kiri ke kanan ini namanya periode ya, dari kiri ke kanan periode. Nah, golongan ini sendiri itu disusun menurut kemiripan sifat. Jadi dalam satu golongan itu sifatnya mirip ya. Nah, sedangkan periode itu disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Kalian bisa lihat sendiri itu dari kiri ke kanan, semakin ke kiri dia akan semakin naik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. Jadi dari kiri ke kanan itu nomor atomnya semakin naik ya. Nah, sistem periodik modern itu tersusun atas 7 periode dan 16 golongan yang terbagi menjadi 8 golongan utama atau golongan A dan 8 golongan transisi atau golongan B. Secara besar ini kalian bisa lihat seperti ini ya. Ini kalian pasti sudah tahu di dalam tabel periodik ini unsurnya apa aja. Kemarin kan golongan 1A itu ada hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium ya. Dan kemarin sudah menghafal. Ada berilium, golongan 2, magnesium, kalsium, strontium, barium, radium. Golongan 3A, boron, aluminium, kalium, indium, talium gitu kan. Kemarin kalian sudah menghafal tuh dari 1A sampai 8A. Untuk golongan transisi atau golongan B, kalian bisa lihat di sini dia ada 1B mulai dari sini ya. Ini 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B dan 8B. 8B itu ada 3. Ini ada 3 kotak, ini 3 lajur ya. Dari 8, 9, 10. Ini 8, 9, 10. Ini 8B. Kemudian yang golongan transisi dalam. Nah, golongan transisi itu yang bawah ini ya. Dia ada 2, ada lantanida dan actinida. Jadi sebenarnya golongan transisi yang di bawah ini dia letaknya itu ada di belakang sini. Jadi ini sebenarnya adalah periode 6 dan 7 ya. Cuma letaknya sebenarnya bukan di bawah sini sebenarnya. Dia letaknya ada di belakang.
di belakang La dan AC ini ya, lantanida dan aktinida. Jadi sebenarnya yang dua lajur ini letaknya ada di belakang. Jadi bagaimana cara menentukan letak unsur di dalam tabel periodik? Kita akan bahas satu persatu ya. Oke. Jadi untuk menentukannya itu berdasarkan letak elektron terakhir ya pada orbital dalam konfigurasi elektron. Nanti unsur-unsur dalam tabel periodik itu dibagi menjadi 4 blok, yaitu blok S, P, D, dan F ya. Jadi yang pertama adalah blok S. Blok S yang pertama, blok S. Yang blok S. Nah, blok S itu ditempati unsur-unsur golongan 1A, 2A, dan helium. Jadi ini blok S itu unsur-unsurnya 1A yang ada di 1A, terus yang ada di 2A, dan satu unsur yaitu helium. Jadi untuk konfigurasi elektronnya, unsur-unsur blok S ini berakhir di orbital S ya, akhirannya ada di orbital S. Contohnya K 19K. Jadi untuk menentukan letak, agar kita tahu letaknya di golongan berapa periode berapa, kita harus buat konfigurasinya dulu seperti biasa, pakai yang sukulit ya. 19 berarti 1S 2 2S 2 2P6 3S 2 3P6 4S 1 kan udah 19 nih. Nah, ingat kalau yang untuk yang blok S dia berakhir di orbital S nih, akhirannya kan ada di orbital S. Nah, setelah kalian lihat ini konfigurasi elektronnya, terus kalian dapat bagian akhirnya nih, maka kalian dapat menentukan dia berada di periode berapa dan golongan berapa. Jadi kalian lihat n terbesar itu ini ya, ini n terbesarnya berarti 4, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, berarti n terbesarnya. Jadi n nya adalah n terbesarnya adalah 4. Kemudian jumlah elektron pada subkulit S nya berapa? Pada subkulit S nya berapa nih? Ada 1. Karena dia berada di elektronnya yang ada di subkulit S nya ada 1, berarti letaknya golongan 1A. Ingat ya, yang blok S berarti dia 1A ya, 1A. Periodenya berapa? Periodenya periode ke-4. Tinggal kita buktikan apakah betul K itu ada di golongan 1A periode 4. Mana K? Jadi K ya. Betul enggak? Golongan 1A? Ya betul, golongan 1A periodenya 1 2 3 4. 4. K ada di periode 4, golongan 1A gitu ya. Oke, lanjut ke blok P. Nah, kalau untuk blok P itu ditempati unsur golongan 3A sampai 8A ya. Kemudian konfigurasi unsur-unsur ini berakhir di orbital P. Jadi nanti akhirannya dia konfigurasinya berakhir di orbital P. Contohnya 5B.
Nah, B kita konfigurasikan dulu 1s2, 2s2, 2p1. Setelah itu karena dia di sini blok P, maka berakhir di orbital P, di orbital P. Lalu kita tentukan dia di golongan berapa dan periode berapa. Kita lihat n nya berapa nih, n terbesarnya. N terbesarnya ada 1, ini 2, ya kan? Berarti n terbesarnya itu 2. Terus jumlah elektron valensinya berapa? Ya, kalian lihat nih, di sini 2 elektron, ini 1. Jadi kita jumlah 2 tambah 1 3. Berarti kita bisa tentukan kalau jumlah elektron valensinya 3 ini, maka dia adalah golongan 3A. Yang terbesarnya 2, berarti periode 2 ya, golongan 3A periode 2. Dan lihat ini 5B, dia ada di periode 2 nih, ya kan? Ini periode 2. Nah, periode 2 golongan 3A nih, 3A ya, gitu. Kemudian yang blok D, blok D. Nah, untuk blok D ini adalah ditempati unsur-unsur golongan transisi atau golongan B ya, golongan transisi atau golongan B. Nah, konfigurasi elektron unsur-unsur blok D berakhir di orbital D. Jadi kalau blok D berakhir di orbital D, P berakhir di orbital P, blok S berakhir di orbital S. Nah, nomor golongan unsur-unsur blok D ditentukan oleh banyaknya elektron pada subkulit D terakhir ditambah dengan elektron pada subkulit S terdekat dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi ada, kalau untuk blok D ini dia punya ketentuan, ada 3 ketentuan ya. Yang pertama, ketentuan yang pertama ini, ketentuan yang pertama, jika jumlah elektron pada subkulit D terakhir dan elektron pada subkulit A terdekat kurang dari 8, nomor golongannya adalah jumlah elektron tersebut. Contohnya 22 Ti. Ini aturan pertama, contoh 22 Ti. Oke, kita konfigurasikan dulu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. Nah, ya kan, kalian lihat konfigurasinya. Jadi untuk blok D dia berakhir di orbital D, tapi ada subkulit S, jadi SD gitu ya, akhiran itu SD dia. Jadi jika jumlah elektron pada subkulit D terakhir, nih jumlah elektron pada subkulit D terakhir, ini terakhir ya, dan elektron pada subkulit S terdekat. Nah, subkulit S terdekat kan ini nih, ya kan, terdekat sama D yang ini. Nah, kurang dari 8. Nah, nomor golongannya adalah jumlah elektron tersebut. Kita lihat dulu N terbesarnya berapa. N terbesarnya ini ya, ini kan 1, 2, 3, 4. Berarti N terbesarnya 4. Kemudian cara menentukan golongannya bagaimana? Ya tadi aturannya dijumlahkan antara elektron yang ada di subkulit D dan subkulit S terdekat, berarti 2 tambah 2. Jadi dijumlahkan 2 tambah 2 4. Berarti dia
termasuk golongan 4B ya. Nah, ini 2 tambah 2 4, berarti dia adalah masuk golongan 4B dan periode ke-4 karena yang terbesarnya 4, berarti golongan 4B periode ke-4. Kita lihat TI. Mana TI? Periode ke-4 nih ya. Betul enggak? Periode ke-4 kan? Golongan 4B. 4B periode ke-4. Ya, itu aturan pertama. Jika diingat ya, jika dijumlah antara S sama D nya ini kurang dari 8, maka nomor golongannya adalah jumlah elektron tersebut. Jadi karena S plus D ini kurang dari 8 kan, 2 tambah 2 4, D kurang dari 8, maka jumlahnya ini adalah golongannya dia, gitu ya. Oke, itu aturan pertama. Aturan kedua, jika jumlah elektron pada subunit D terakhir dan subunit S terdekat 8, 9, atau 10, unsur yang bersangkutan termasuk golongan 8B. Jadi nanti jika S plus D nya nih, S plus D nya itu sama dengan jumlahnya itu 8, 9, atau 10, maka dia termasuk golongan 8B ya. Kalau tadi kan S plus D nya kurang dari 4 dan maka golongannya adalah jumlahnya. Kalau dia kurang dari 8 tapi ya, syaratnya kurang dari 8. Nah, kalau yang aturan yang B, dia S plus D nya itu harus sama dengan 8, 9, 10. Jadi kalau jumlah antara S plus D nya itu 8, 9, atau 10, ini ya, 8, 9, atau 10, jumlah S plus D nya adalah 8, 9, 10, maka dia adalah termasuk golongan 8B. Contohnya 28Ni, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D berapa? 8. Kita lihat dulu N terbesar. Ini 1, 2, ini 3, tetap 4 ya. Jadi N terbesarnya adalah 4. Berarti dia adalah periode ke-4 ya. Kalau N terbesarnya 4, berarti periode ini adalah periode. Jadi periode 4. Golongannya golongan berapa? Kita lihat S plus D nya. Ini S ya, S plus D. Ingat ini. Kalau transisi S plus D nya dilihat, S plus D nya 2 tambah 8, berarti jumlahnya berapa? 10. Nah, ya kan? Kalau dia jumlahnya adalah 10, berarti dia masuk golongan 8. Berarti golongannya adalah golongan 8B. Kita lihat Ni. Ini Ni ya. Ya, periode 4 ya kan, lihat periode 4, ini si Ni golongannya nanti 8B ya, 8, 9, 10, dia masuk ke sini nih, dia masuk 8B, 3 lajur vertikal tadi nih ya, dia adalah 8B. Oke, yang aturan ketiga, nah, jika jumlah elektron pada subunit D terakhir dan subunit S terdekat lebih dari 10, nah ini jika lebih dari 10, yang ini tadi, yang A ini kan kurang dari 8, yang ini sama dengan 8, 9, 10, yang ini lebih dari 10. Nomor golongan unsur yang bersangkutan diperoleh dari jumlah D plus S dikurangi 10. Jadi nanti S plus D nya ditambahkan baru kurang 10. Kalau dia lebih dari 10 loh ya. Nah, syaratnya ini.
yang C ini dia lebih dari 10, nanti harus dia setelah kita tambahkan kita kurangi 10, jadi 11 atau 12 gitu ya. Jadi kalau dia jumlahnya adalah 11 atau 12, kita kurangi dia dengan 10 ya. Contohnya 30 Zn. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Ingat ya, S plus D nih, S plus D golongan B dia kayak gitu ya, S plus D. Kita lihat jumlahnya, S plus D nya berapa? 2 tambah 10, 2 tambah 10 12, berarti kan lebih dari 10 kan. Nah, berarti dia masuk ini, berarti si Zn ini memenuhi syarat dia lebih dari 10. Karena dia lebih dari 10, maka kita kurangi 10 ya. Di sini 12 nih jumlahnya, jadi golongan berapa dia? Jadi syaratnya S plus D kurang 10. S plus D nya berarti 2 tambah 10 kan, 2 tambah 10 kurang 10 itu 12 kurang 10, berarti itu 2B, golongan 2B. Periode berapa? Periodenya yang ini, lihat N nya paling besar, N nya 4, berarti golongan 2B periode 4. Kita lihat si Zn, ini Zn ya, betul ya, dia ada di 2B ini Romawi ya, 2B periode berapa? 4 nih, kita bisa lihat ya, 4 ya, ada di periode 4 golongan 2B nih. Kayak gitu ya. Ya, untuk blok F Nah, kalau blok F ini tempatnya untuk golongan tanida dan aktinida yang dua lajur di bawah tadi, yang paling bawah. Nah, penduduk urutan terakhir untuk blok F letak pada subkulit F lah, dan subkulit F. Jika harga yang terbesar dalam penduduk 6 atau periode 6, untuk tersebut merupakan golongan tanida. Jika N terbesar dalam konfigurasi F7 atau periode 7, maka dia tergolongan aktinida ya. Contohnya 59 PR 59. Jadi untuk blok F ini tergantung N nya aja, dia tergantung N terbesarnya. 59 PR ini kan kalau kita singkat pakai XE ya, XE terus 6S2 4F3. Nah, lihat di sini N terbesarnya nih ya, N terbesarnya 6, berarti dia adalah periode ke-6. Kalau periode ke-6 berarti dia masuk di lantanida atau aktinida. Jadi dia masuk ke lantanida, ini 6 ya, ini 6, lantanida ini 6, aktinida ini tuh 7. Si PR nih ya, masuknya ke lantanida. Jadi ini kita teruskan aja sini 5, 6, 7 ya, ini juga 6, ini juga tuh 7. Jadi 6 dan 7 yang ini, yang di bawah itu ada di belakang sini, di belakang 6 dan 7 yang ini LA dan AC ini ya, di belakang sana aja, di belakangnya, termasuk ke periode 6 dan periode 7. Oke, itu aja untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.